Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah kembali bersama dengan Ibu ya pada pagi hari ini untuk kita bersama-sama memahami Pancasila ya. Kemarin Ibu sudah bahas bahwa Pancasila itu merupakan sebuah asas ya, sebuah dasar bagi terbentuknya negara Indonesia. Nah, Pancasila ini digagas bukan sembarang menggagas ya, tapi dia juga memperhatikan bagaimana kondisi historicalnya bangsa Indonesia. Dia juga memperhatikan bagaimana budaya asli bangsa Indonesia dan juga bagaimana dinamika masyarakat Indonesia. Ciri-ciri bangsa Indonesia yang sudah menjadi budaya itu adalah warga yang ramah gitu ya, warga yang religius. Jadi sejak awal bangsa Indonesia itu terutama juga bangsa-bangsa timur itu cenderung memang memiliki karakter religius ya. Sehingga jika di dalam pembentukan sebuah negara kemudian mencanangkan ada nilai-nilai religius, itu bukan hal yang sembarang ya, tetapi memang sudah melihat pada dasarnya warga kita adalah warga masyarakat bangsa Indonesia ini adalah warga yang religius, sehingga bisa mengakomodir nilai-nilai religius yang ada di dalamnya, juga bisa mewadahi banyak nilai-nilai religius yang memang sudah menjadi cikal bakalnya bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, hari ini kita coba mendalami Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia, gitu ya. Nah, kalau kita melihat dari keunggulan sistem nilai Pancasila, nilai-nilai luhur Pancasila yang dipegang teguh oleh masyarakat adalah percaya pada Tuhan dan toleran. Nah, yang dimaksud dengan percaya pada Tuhan dan toleran itu tadi ya. Pada dasarnya warga bangsa Indonesia itu warga yang sangat religius, sangat percaya adanya Tuhan, dan biasa hidup toleran. Artinya, di beberapa kelompok suku-suku bangsa di Indonesia hidup berdampingan dengan mereka yang berbeda keyakinan, dengan mereka yang berbeda suku bangsa, itu sudah menjadi hal yang biasa. Sudah menjadi hal yang biasa. Jadi, kalau misalnya kita mau melihat ke sana, maka kita akan bisa percaya bahwa nilai-nilai Pancasila itu adalah nilai-nilai yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, kalau tadi kita sudah menyadari bahwa Pancasila itu memiliki nilai-nilai luhur yang lahir memang dari bumi Indonesia sendiri, yang menjadi karakteristik bangsa kita, maka kita mungkin bertanya ya, mengapa hari ini kita masih terus tetap harus mempelajari Pancasila? Sebab secara logika setiap detik ya lahir bangsa Indonesia baru ya, lahir bayi-bayi baru bangsa Indonesia yang mungkin mereka tidak mengalami dan tidak melihat bagaimana Pancasila itu dibentuk gitu ya, tidak mengalami bahkan ya bagaimana Pancasila itu dibentuk dan bagaimana implementasi Pancasila itu di dalam keseharian. Nah, oleh sebab itu Pancasila terus akan dipelajari ya oleh generasi-generasi selanjutnya sebagai fondasi, sebagai akar bahwa negara ini didirikan memiliki dasar, memiliki asas, memiliki fondasi. Jangan sampai nanti generasi-generasi baru bangsa Indonesia itu justru tidak tahu apa-apa tentang Indonesia, tidak memahami bagaimana negaranya dibentuk dengan dasar apa dan dengan filosofi apa gitu ya. Nah, di samping itu juga ideologi Pancasila, nah ini perlu diingat ya, nanti kita ada materinya tersendiri. Pancasila itu adalah ideologi ya, paham yang dihasilkan dari pemikiran, bukan teologi. Kalau teologi itu paham yang dihasilkan dari agama, ya berbeda. Jadi jangan dibenturkan ya antara Pancasila dengan agama. Itu dua hal yang masing-masing punya tempatnya, punya porosnya masing-masing, tetapi saling melengkapi, ya, saling mendukung dan saling melengkapi. Nah, Pancasila ini masih perlu terus kita pelajari sebab di Indonesia ini saat ini masih banyak masalah-masalah, misalnya banyak terjadi disintegrasi bangsa, ada dekadensi moral gitu ya, kemudian ada masalah-masalah
moral bangsa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya hidup bebas, ingin sebebas-bebasnya. Kemudian ada keinginan untuk mendominasi kekuatan. Nah, itu kan tidak sesuai dengan asas kita ya, asas Pancasila. Kemudian juga masalah-masalah hukum yang di sana sini terjadi pelanggaran-pelanggaran yang luar biasa. Kemudian taat hukum ya, taat hukum mulai dari taat secara hukum pidana maupun hukum perdata gitu ya. Itu kalau tidak disadarkan dengan adanya nilai-nilai Pancasila itu akan tergerus. Belum lagi paham-paham dari negara-negara lain ya. Ada paham-paham negara lain yang masuk ke Indonesia dan itu menyasar pada generasi-generasi muda terutama yang memang secara alamiah selalu punya jiwa-jiwa berontak, selalu punya jiwa-jiwa ingin beda sendiri. Nah, biasanya begitu ya kalau anak-anak muda tuh tidak suka dengan kemapanan. Nah, itu ya. Nah, itulah sebabnya mengapa Pancasila tetap harus kita pelajari ya. Kemudian apa yang diinginkan dari materi tentang Pancasila ini? Artinya mengapa kok kita harus mempelajari ini? Yang pertama adalah seluruh siswa ya, seluruh sivitas akademika masalahnya gitu ya, seluruh generasi intelektual. Ketika kalian masuk ke jenjang perguruan tinggi, maka kalian itu dalam piramida penduduk sudah masuk dalam kategori kaum intelektual ya, kaum intelektual, bukan kaum biasa lagi ya, sudah kaum intelektual. Itu kepribadiannya juga harus memiliki nilai-nilai Pancasila. Kenapa ini penting? Kalian yang berada di jalur-jalur akademisi, di jalur-jalur intelektual itu kan diharapkan nanti akan menjadi pemimpin bangsa ini ya. Minimal kalian akan memimpin lingkungan kecil ya, misalnya di rumah, kalian akan menjadi kepala rumah tangga, kemudian akan menjadi kepala warga, RT, RW, camat, lurah gitu ya. Bahkan mungkin salah satu di antara kita bisa jadi bupati, gubernur gitu ya, atau anggota-anggota dewan. Nah, kalau kepribadian mereka tidak bernilai Pancasila, maka akan sulit untuk bisa mengembangkan bangsa Indonesia ini yang selaras. Artinya, boleh jadi ideologi yang ada bukan ideologi Pancasila. Nah, ketika ideologinya bukan ideologi Pancasila, maka kebijakan-kebijakan yang akan diturunkan, pemikiran-pemikiran yang akan diturunkan, itu boleh jadi nantinya tidak bernilai Pancasila jadinya. Nah, ini kan bertabrakan jadinya ya, jadi tidak selaras gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan potensi akademik, menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa dan negara. Ini adalah misi psikososial. Kalau yang di atas itu psikopedagogis ya. Kemudian yang membangun budaya Pancasila sebagai salah satu determinan kehidupan. Ini misi socio-culture. Jadi bangsa Indonesia tuh punya ciri gitu. Dengan Pancasila itulah bangsa Indonesia punya ciri ya. Kalau Jepang cirinya apa? Singapura cirinya apa? Amerika cirinya apa? Setiap negara tuh punya ciri. Maka cirinya Indonesia adalah ciri kepancasilaannya itu ya. Kemudian mengkaji mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik ya. Nah, ini sebagai misi akademik. Jadi nanti teman-teman kalau sudah jadi sarjana berpikirnya tuh gini loh. Ilmu saya ini kalau saya mau amalkan mampu nggak ya menjaga persatuan Indonesia? Nah, gitu paling tidak ya. Atau kalau saya nanti jadi ahli farmasi, apakah obat-obatan saya ini bisa diterima atau bisa diakses oleh seluruh warga masyarakat sebagai implementasi nilai-nilai berkeadilan sosial? Nah, kan gitu ya. Kan obat itu mahal, ya kan? Nah, kalau kamu dari jurusan farmasi bisa menciptakan obat bagus dan tidak mahal, itu kan menjadi salah satu nilai-nilai implementasi sila Pancasila, berkeadilan sosial. Artinya apa? Obat itu menjadi mudah diakses oleh banyak orang, oleh warga negara. Kalau kamu sarjana komunikasi misalnya, di komunikasi itu kan diajarkan bagaimana berkomunikasi yang baik dengan publik gitu ya. Nah, ketika kamu jadi misalnya jadi humas sebuah daerah misalnya, jadi humas Depok misalnya.
kamu akan memberikan informasi-informasi itu satu akurat, ya kan? Yang kedua bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga kamu merangkul dan mengajak orang-orang, ya, sehingga orang-orang itu bisa tercerahkan dengan informasi yang kamu miliki. Jadi nilai-nilai ilmu yang kamu peroleh itu coba sinkronkan dengan nilai-nilai Pancasila. Ya. Kemudian misalnya gini, kalau aku jadi arsitek misalnya, jadi arsitek. Aku tuh kepengen ngebangun satu wilayah. Rumah tuh mahal ya sekarang ya, luar biasa. Harganya tuh harga psikologis, harga prestis, bukan harga bangunan gitu ya. Makin bagus lingkungannya, makin ada siapa di komplek itu, maka harga bangunan rumah itu makin tinggi. Apa problemnya? Orang-orang sederhana susah mau mengakses itu. Coba kalian lihat, mereka yang sederhana rumahnya berhimpit-himpitan. Bahkan ada yang mungkin cuma pakai petak-petak, ya. Tapi kamu sebagai sarjana arsitek punya gagasan luar biasa. Saya ingin bangun perumahan khusus di pinggir kali. Nah, khusus di pinggir kali yang sesuai dengan landscape keilmuan arsitek. Ya. Lalu kamu buat di situ di pinggir di sepanjang pinggiran kali tapi dengan cara yang benar. Ya, dengan cara yang benar. Bukan sekedar nempel di pinggir kali lalu buang sampah sembarangan di pinggir kali, air kotor semua dibuang ke sana. Enggak gitu. Ada space misalnya 3 meter atau 5 meter dari badan kali itu, dari pinggir kali. Nah, sepanjang jalan itu baru kamu buat perumahan misalnya. Lalu perumahan itu menjadi eksotis justru. Menjadi perumahan yang indah, bukan perumahan kumuh. Seperti kalau kita lihat di luar negeri itu, orang yang punya rumah di pinggir pantai itu mahalnya luar biasa. Kenapa? Karena mereka dikenakan pajak besar untuk apa? Menjaga lingkungan. Nah, pantai-pantai itu dibikin rumah-rumah mewah agar tidak dibangun rumah-rumah kumuh, gitu, ya. Rumah-rumah mewah itu yang pinggir pantai itu. Nah, sekarang gimana caranya pinggir kali jadi rumah yang bagus, bersih, rapih, tertata. Nah, ketika yang di pinggir kali itu yang hidup adalah orang-orang intelektual, maka kali itu terjaga mungkin kebersihannya. Karena mereka paham gak buang sampah sembarangan di situ, gak buang air limbah sembarangan di situ, gitu ya. Nah, coba berpikirnya ke sana. Itu mencerminkan nilai-nilai apakah kalau saya punya visi gagasan menjadi arsitek yang seperti itu. Nah, gitu ya kira-kira ya. Kita lanjut sekarang untuk masuk pada pendidikan menurut UNESCO ya. Nah, di sana ada istilah learning to know, ya, belajar untuk pengen tahu, gitu ya. Mengajarkan tentang lifelong education atau belajar sepanjang hayat. Artinya pendidikan tidak berhenti hingga individu menjadi dewasa, tapi tetap berlanjut sepanjang hidupnya. Nah, ini kan memang ajaran yang bagus ya, bahwa belajar itu tidak hanya sekarang tapi sepanjang masa selagi kita masih hidup, ya. Nah, sehingga ketika kita mempelajari Pancasila ini dimaksudkan bukan hanya untuk karena kalian ikut kuliah ibu lalu dapat nilai lalu lulus mata kuliah gitu ya. Enggak, sebenarnya enggak hanya seperti itu ya. Tapi ini bisa menjadi bekal untuk sepanjang kehidupan kita gitu ya. Nah, dia perlu punya kepekaan tentang lingkungan di mana dia tinggal. Jadi sebenarnya kalau kita mau mengasah kemampuan kita berpikir kritis, tapi juga berpikir solutif, coba perhatikan lingkungan. Ada nggak yang bisa kamu selesaikan? Ada nggak yang bisa kamu bantu selesaikan kalau ada masalah? Gitu ya ngelihatnya. Jadi kalau ngelihat masalah, jangan lihat masalahnya. Apa langkah-langkah yang bisa kamu kontribusikan untuk menyelesaikan masalah itu, gitu. Ya, mungkin kamu perlu berdiskusi dengan warga setempat ya. Kemudian mencari cara-cara terbaik bagaimana menyelesaikan masalah-masalah mereka. Problem sampah misalnya. Sebenarnya itu bisa jadi bagian dari mahasiswa ya untuk menyelesaikan problem sampah di lingkungannya masing-masing. Dengan membuat kompos misalnya atau dengan membuat ekoenzim ya. Nah, itu bagian dari kontribusi kita sebagai mahasiswa dalam implementasi nilai-nilai Pancasila ya.
Nah, belajar aja nggak cukup ya. Tadi learning to know, belajar aja, tahu aja tuh nggak cukup, tapi harus diimplementasikan. Nah, diimplementasikannya ini tadi yang Ibu bilang, memecahkan masalah yang ada di sekitar melalui tindakan. Ya, contoh misalnya, coba kamu keliling tuh di lingkungan kamu. Udah pernah belum kamu keliling masyarakat setempat kamu? Cek coba, sampah di sana gimana? 1. Kemudian yang kedua, kebersihan gimana? 2. Yang ketiga, kesehatan gimana? Ya, kesehatan. Banyak nggak anak-anak kurus kering gitu ya, rambutnya jabrik-jabrik, rambutnya warna merah, mukanya kusam, warna hitam? Itu berarti dia stunting, kekurangan gizi ya. Kamu bukan dokter memang, kamu nggak belajar tentang itu mungkin, tapi kamu bisa loh bekerja sama dengan teman-teman kamu membuat gerakan bayi sehat misalnya. Kan itu bagian dari kita mengimplementasikan Pancasila ya. Kamu bikin misalnya menghidupkan kembali posyandu, atau kamu bikin gerakan sedekah makan bagi warga setempat misalnya ya. Itu gerakan-gerakan kecil yang kalau dilakukan secara masif sebetulnya berdampak sangat besar ya. Nah, learning to do ini berkaitan dengan kemampuan hard skill dan soft skill ya. Jadi sangat penting. Jadi ketika kamu nanti menghadapi problem, kamu sudah terbiasa untuk berpikir bagaimana memecahkannya gitu ya. Kemudian yang kedua, karena kita kaum intelektual, coba cek, ada nggak anak-anak di sekeliling kamu itu yang tidak sekolah hari ini karena masa pandemi, nggak punya alat buat belajar, nggak punya HP, boro-boro laptop gitu ya, HP juga nggak punya, bahkan di rumahnya juga mungkin ruangannya cuma punya satu, nggak akan mungkin dia bisa belajar dari rumah. Kamu bisa doing something apa untuk mereka? Kumpulkan mereka di mana? Di masjid, di posyandu, di teras rumah garasi misalnya, yang orang mau dipakai tempatnya. Ajarkan mereka belajar bareng ya, sehingga problem-problem kecil yang ada di tengah masyarakat kita itu ada jalan keluarnya semua gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah learning to be ya. Apa itu learning to be? Menjadi. Nah, mendidik dan melatih peserta didik agar menjadi pribadi yang mandiri dan dapat mewujudkan apa yang peserta didik impikan dan cita-citakan. Nah, di sini ada kata-kata pribadi yang mandiri. Tapi perlu Ibu garis bawahi bahwa kata mandiri ini bukan berarti kita pongah ya, bukan berarti kita sombong, bukan berarti bahwa bahasa nggak enaknya tuh mentang-mentang gitu ya, kita bisa sendiri gitu, lalu kita jadi hidup nafsi-nafsi. Enggak. Yang disebut dengan mandiri itu adalah kemampuan untuk tahu apa yang diri kita mau. Nah, itu mandiri ya. Saya pengen ini, saya punya cita-cita ini. Nah, itu mandiri. Nah, dengan kamu punya cita-cita, dengan kamu punya keinginan, maka kamu akan merancang masa depan kamu. Dan kamu akan bertindak dan bersikap hanya melakukan hal-hal yang mendukung apa yang kamu cita-citakan. Contoh, kamu pengen jadi pilot, maka mulai dari awal kamu gak akan merokok, kamu gak akan minum minuman keras, kamu akan menjaga kesehatan mata, kamu akan menjaga kebugaran tubuh. Kenapa? Karena saya punya cita-cita jadi pilot gitu ya. Kalian yang di farmasi, mungkin awalnya kalian cuma pengen berminat di dunia kimia gitu ya. Lalu kamu punya cita-cita pengen punya apotek sendiri ya kan. Atau kamu punya pengen pabrik obat, why not gitu kan. Nah, mulai dari sekarang kamu sudah merintis tuh, gimana caranya, apa saja yang bisa saya lakukan yang bisa mendukung cita-cita, atau apa saja yang tidak boleh saya lakukan, karena kalau saya lakukan cita-cita saya tidak akan tercapai. Nah, 2 itu harus kamu pegang kuat-kuat ya gitu. Nah, ketika kamu belajar itu dengan kesadaran, belajar itu harus dengan kesadaran ya. Bukan karena mohon maaf ayah bisa kasih kita uang untuk kuliah, ayah bisa support kendaraan untuk kita, ayah bisa belikan apapun yang kita butuhkan untuk kita belajar. Bukan sekedar itu. Tapi kamu sadar, kamu tuh belajar itu tujuannya mau apa? Mau kemana? Apa yang kamu mau capai? Ini yang bisa bikin kamu sukses. Buat ya di kertas coret-coret itu, bikin pakai mind mapping. Sebenarnya cita-cita kamu apa sih? Kamu pengen mencapai apa dalam 2 tahun ke depan, dalam 4 tahun ke depan, dalam 6 tahun ke depan? Nah, ini harus kamu canangkan. Sehingga waktu kamu belajar, kamu tuh menyadari betul, saya belajar ini sebab
Nah, kalau kamu menyadari itu, maka belajar itu punya nilai yang tinggi, ya. Belajar itu punya nilai yang tinggi dan bermakna, dan itu akan mengubah kepribadian kamu ke arah yang baik dan benar, gitu, ya. Yang terakhir, menanamkan kesadaran bahwa kalian itu, saya, kamu, kita, gitu ya, adalah bagian dari warga masyarakat. Kita harus hidup berdampingan dengan warga masyarakat yang lain. Makin beragam etnis di Indonesia, makin beragam sikap, makin beragam cara yang harus bisa kita lakukan agar kita bisa hidup berdampingan dengan baik bersama-sama, ya. Kalau ada masalah diselesaikan baik-baik, kalau ada persoalan dicari solusinya baik-baik. Itu kan learning to live together, gitu ya. Pembelajaran untuk membangun kehidupan bersama atas dasar kesadaran akan realita keragaman yang saling membutuhkan. Coba kamu bisa bayangkan, di Amerika misalnya, yang satu orang Spanyol, yang satu orang Cina, yang satu orang Jepang, yang satu orang apalagi, campur-campur. Kalau mereka tetap kekeh bertahan dengan budayanya masing-masing, maka Amerika tuh gak akan tumbuh berkembang. Dan di Indonesia pun sama. Di Sumatera misalnya, di Lampung, itu banyak orang Jawa yang dulu bertransmigrasi ke Lampung, ya. Sehingga di Lampung itu keturunan Lampung dan Jawa tuh banyak. Kalau mereka tidak bisa berakulturasi dalam budayanya, maka yang ada adalah chaos, ya, berantem antar suku. Itu kita saksikan di beberapa pulau kita terjadi, ya. Nah, ini yang seringkali digonjang-ganjingkan orang agar kita selalu berkelahi antar suku, antar keyakinan agama. Supaya apa? Supaya terjadi kekacauan, dan dengan kekacauan itulah mereka bisa menyusup masuk untuk memporak-porandakan asas-asas Pancasila kita. Makanya kita perlu menjaga Pancasila ini bukan masalah tetap eksis, tapi tetap menjadi asas bagi kehidupan bernegara kita dan kehidupan kita berwarga negara. Itu, ya. Nah, yang terakhir, jika kita sudah menyadari bahwa Pancasila itu menjadi asas kita dalam beri kehidupan, maka diharapkan bahwa akan tumbuh gaya hidup sederhana. Lalu kita bisa mencintai produk-produk dalam negeri. Ya, kemudian generasi mendatang juga bisa saling berakulturasi, ya, bisa saling tetap antara generasi tua dengan generasi muda, itu tidak timbul gap yang tinggi, gitu ya. Kemudian menjaga norma-norma pergaulan, norma-norma dan moral dalam pergaulan, ya, kesehatan mental dan penegakan hukum. Itu yang diharapkan dengan adanya kita mempelajari Pancasila ini, ya. Kemudian tujuannya yang paling penting adalah seluruh warga masyarakat ini harus bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Harus bertakwa bahwa mereka memiliki perbedaan keyakinan tidak masalah, ya, selama itu ada payung hukumnya di negara kita. Itu yang pertama. Kemudian sehat secara jasmani, rohani, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. Ya, jadi ini menjadi bagian dari tujuan kita belajar tentang Pancasila. Punya kepribadian yang mantap, mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian juga mengembangkan ilmu, pengetahuan dan teknologi serta seni, ya. Dan mampu mewujudkan kehidupan yang cerdas, berkesejahteraan bagi bangsa. Secara spesifik, tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila adalah menjadikan kita warga negara yang paham bagaimana hidup berdampingan di dalam sebuah negara yang besar. Gitu. Ya. Kemudian itu juga menjadi, jika Pancasila itu sudah terinternalisasi di dalam diri kita, maka itu menjadi identitas bangsa, menjadi ciri, ya, menjadi ciri bagi bangsa Indonesia. Kemudian menjadi kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri, dan kemudian menjadi pandangan hidup bagi bangsa Indonesia, dan menjadi jiwa bangsa serta menjadi perjanjian yang luhur. Nah, itu mungkin yang bisa Ibu sampaikan pada perkuliahan kita pada pagi hari ini, sehingga kalian bisa memahaminya perlahan-lahan. Dan Ibu sudah juga kirimkan
link YouTube yang bisa kamu saksikan untuk menambah pengayaan-pengayaan di materi-materi presentasi kamu selanjutnya. Demikian yang Ibu bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.